Yes, halo Ciku, how are you, what are you doing? Dan cuek begitu saja, Retribution mau nggak mau digunakan. Membuat Little Wonder ada sedikit free untuk para pemain dari tim Navi kali ini. Yes, dia harus begitu saja, Moon. Hati-hati, masih ada satu buah Purify dan lagi-lagi dua player dari Todak dipaksakan untuk langsung balik ke arah base-nya. Dan Sunset Lover diberikan space untuk farming demi farming pastinya untuk seorang Nathan yang tidak bisa menghilang. Karena kalau menghilang, Natalia. Oke. Kalau gini di arah bottom lane kita bakal melihat di mana Yuns lagi-lagi akan mengganggu pergerakan dan bakal nge-take care Momo seperti Gravewood yang selalu men-take care kita di saat kita kelaparan dengan M3 X Grave. Yes, langsung saja pengguna baru pakai promonya untuk dapetin makanan dan juga minuman murah dari Grave. Wangi sekali pergerakan kali ini dari tim Todak, sepertinya mencoba untuk masuk ke arah bottom lane. Ya, cukup unik dan bahkan lihat Lilnya nggak mau tinggal diam. Sunset Lover Entropy ke arah depan hanya untuk mengagetkan, melakukan jump scare yang ternyata tidak terlalu berimpact. Yes, 15 second untuk Lord atau Turtle lebih tepatnya. Udah Lord aja pada baru mulai, tapi lihat di arah tengahnya Formace, hati-hati Formace. Langsung menarik dengan menggunakan santai offended, tidak bakal first blood. Justru dikasih dan disecure oleh seorang Moonnya Flicker Sawo. Karena Formace yang masih bisa di-heal, masih bisa hidup. Dan justru ditabrak balik sama anak-anak Todak menuju ke arah Sunset Lover, tapi masih bisa survive. Feather Ice Strike diajar kembali dan bahkan masih bisa hidup, tapi tidak cukup lama karena Formace yang nggak mau pulang dan justru ditumbangkan di sana. What are you doing Formace? Dia udah selamat, dia masih mundur dan trigger disiplin dan defender. Dia nggak langsung pakai Polystar karena Formace. Dia pakai ketika ada Parsha, dia buka warung, dia tutup baru Parsyanya. Again and again trigger disiplin yang dilakukan Natus Vincere kali ini Profesor KB. Iya, entah kenapa padahal udah di Holy Healing for everyone, tapi Formace tiba-tiba muncul lagi. Apakah dengan angka 4-nya dia ingin membuktikan dia akan solid nempel berempat walaupun dia udah sekarat gitu loh. Tapi kayaknya enggak gitu sih. Itu karena beresiko banget. Kenapa? Karena balik lagi ini masih match point dari Navi dan Todak. Mereka masih butuh 2 game lagi sebelum reverse sweep. Dan mereka harus memenangkan untuk di match kali ini. Alright, bahkan dari top lane lihat siang-siang aku do mekanik malam-malam rematik defender memilih untuk mundur. Langsung ada Ciku di depan sana, tapi lihat ini dengan adanya kegridian dari tim Natus Vincere di early seperti ini, mereka bisa dibilang memiliki tidak power spike-nya. Mereka tidak memiliki daya dobrak yang cukup tinggi sebenarnya. Tapi kenapa berkali-kali Navi kali ini memenangkan team fight yang mereka miliki, yang bahkan harusnya di tangan dari tim Todak, Bung Hornet? Yes, karena mungkin trigger disiplin dan juga posisi-posisi dari anak-anak Navi tarik ulur yang sangat baik juga. Dan bahkan kita lihat untuk di arah tengahnya sabar menunggu Ciku bersama Formace-nya. Ada 3 hero di depan, belum ada offended-nya, tapi kita lihat di depan langsung dibuka begitu saja Formace-nya sekarang. Dan justru ada Dominant Blaze juga, tidak ada flicker dan Ciku guys yang langsung fokus ke arah depan. Tapi lihat DBC terlalu gempar dan justru malah dibalikan oleh anak-anak Navi. Ranger Man Nakib, tembakan peringatan telah dikeluarkan, langsung menuju ke arah belakang. Tapi lihat spray down-nya benar-benar membuat Formace terkejut, terheran-heran dan membuat defender bebas. Ingat, defender Lil menuju ke bottom lane. Ada Yums di depan sana. Mereka harus sudah mulai melakukan rotasi. Untung ada trap yang dimiliki dari para pemain dari tim Todak, karena kalau tidak Todak bisa terambil, yaitu seorang Momo. Prof, ini Sawo sih bener-bener ini cuma modal ngedes doang, ngecek rumput terus nge-stun. Kelar men tadi. Dia tahu kalkulasinya. Setupnya hancur langsung. Yes, karena apa, balik lagi ya, mereka nggak ada stun di sana dan tidak ada yang bisa menghentikan pergerakan dari Sawonya dengan Dominant Blast. Plus untuk sekarang Nagibnya bakal free. Lihat spray down dikeluarkan, Nagib Sawo Blast dapat kedua, tepakan Sawo. Sawo membuat permainan yang luar biasa. Navi kali ini Sawo dengan Lolitanya membuat saya teringat dengan permainan teman saya dulu. Ini bener-bener flicker yang hanya digunakan untuk menghindari tetesan dari seorang Moon. Walaupun tadi benar-benar kayak udah sekarat banget dan instant replay. Yang harus kita lihat sekarang, 1 tetes, 2 tetes, tetesnya terakhir dihindari dan bahkan dia dapat point kill ya ketika burung dari Parsanya mencoba untuk cabut dari sana. Dan pinter banget dia nggak ngelasit padahal dia udah ngedes ke arah Rafaela karena nanti pasifnya bakal mengincar balik ke arah dia. Yes, bener banget itu ada trigger disiplin, tapi di arah top lane sana defender fans everybody tidak bisa berselamat lagi dan bahkan harus hilang. Ditularkan dengan tidak ada apa-apa.
di arah mid lane. Naki masih mau lebih, lihat langsung Spredo dikeluarkan. Bon akan menjadi pilihan dapatkan. 1 poin diamankan. Sawo, lihat agro turret yang dilakukan oleh seorang Sawo. Ciku guys bahkan gak sama lebih dalam lagi. Yums harus mundur ke arah belakang. Langsung ada Entropy tapi ternyata ditahan begitu saja. Sawo bersama dengan Brody berhasil mendapatkan 1 buah turret. I'm offended, miss. Sayang sekali Formis. Harus lebih relax, harus lebih tenang. Jangan terlalu terburu-buru untuk Formis. Yes. Kehilangan momentum untuk menarik dengan menggunakan I'm Offended dan bahkan Donran Wolf King-nya juga tidak berhasil menangkap seorang Lolita. Lagi Lolita dari Sawo yang membuat kocar kacir teman-teman Malaysia kita dari tim Todak. 6-2 sekarang dan 2,6k atau 2.600 gold sudah dipimpin oleh anak-anak Navi menuju ke arah tengah. Ranger Emas menuju ke arah seorang Sawo yang benar-benar langsung di shutdown, langsung dihancurkan, dan bahkan kita lihat dari 2 backlinernya langsung dapetin double kill menuju 3, kehilangan 3 player Navi. Oh my god, ketika Sawonya tumbang tidak ada lagi pelindung dan langsung dihancurkan ketiga playernya. Key player yang cukup penting kali ini berhasil diamankan tim Todak. Pasukan Todak langsung membalikan keadaan. Lihat 5 poin kill yang didapatkan. Defender mencoba untuk melakukan 1 buah defense, fokus ke arah Ciku, dan di sini turretnya masih bisa selamat. Defender mencoba melakukan jiggle di arah sana, tidak mau terlalu terburu-buru karena turtle objektif yang sebenarnya untuk para pemain dari tim Todak. Akankah Defender mencoba untuk melakukan 1 versus everybody? Karena ini bukan hal yang bagus. Mencoba di baiting, mencoba didapatkan, dipasang oleh Star Movie, tandanya bakal ada 1 buah for damage, dan lihat pedesek banget bukan Abandon Blast. Kali ini gak berhasil mendapatkan siapapun, bahkan harus kehilangan defender. Terlalu lama backup yang dilakukan. Apakah miskomunikasi secara ragu-ragu untuk kali ini? Agak sedikit ragu mungkin di sana ketika 1 melawan 4 benar-benar dilakukan sama Esmeralda, tapi ini dia itemnya. Silakan Profesor K. Ya, Defender sebenarnya udah lumayan ready sih untuk menjadi kiting natural dari Navi, tapi permasalahan utamanya adalah ketika dia harusnya melakukan komunikasi sedikit agar nantinya dia ketika di depan gak kemakan 4 hero sekaligus kayak gitu, karena udah all in. Dan setidaknya minimal Sawo aja deh yang harus komunikasi sama Defender untuk dijadikan bait seorang Esmeraldanya, karena dia punya Purify dan nanti bisa di follow up dengan Luminon Blast. Jadi nanti Nagib, Sunset Lover, Lil bakal jadi eksekutornya. Apalagi dengan kita tahu 3 marksman ini lagi benar-benar ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, farming dari 3 lane yang berbeda agar nantinya bisa sampai dengan late game dan bisa melakukan defense high ground. Apalagi untuk Nagib. Menurut aku Nagib ini perlu banget untuk bawa shotgun atau bahkan dari snipernya, karena lihat lawannya milih semua. Oke, dan bakal lihat di depan sana Falling Starmoon udah dikeker, tercancel begitu saja. Lil masih coba one way situation dengan suara Ciku guys. Lihat damage diberikan, tahun 4 memori masih stuck 2, tidak terlalu terburu-buru, tidak mau terlalu sakit. Coach Shadow? Oh, purify-nya Lil. Oh, Coach Shadow. Iya, Coach Shadow, dia lepas kayaknya. Yes. Oke. Tidak mau di one by one situation kali ini dengan shadow kill bukan. Padahal ada Lolita di sana ya. Agak sayang nggak sih untuk menghilangkan 90 detiknya dalam cooldown Purify. But it's okay, sudah terjadi. Dan bahkan Iko, hati-hati Ciku, terlalu depan dia, langsung mundur lagi ke arah belakang Ranger Mas. Oke, bahkan coba dipaksakan dan seorang Yums dan juga Momo. Lihat popolnya terlalu sakit. Nomenon Blast, Sawo masih coba bertahan, masih mendapatkan satu didapatkan, dapatkan double kill. Lihat di sisi lain lagi dia free, beda-beda ST. Ciku guys gak bisa masuk karena gak ada 1 buah shadow kita pakan. Dengan adanya poin yang cukup memaksakan dari seorang Nagib, dia langsung hilang di telan bumi Bung Ones. 2 untuk 2. Momo yang akhirnya ditumbangkan barusan dan instant replay by Samsung Galaxy A52s 5G ketika Sawonya benar-benar sekarat banget. Itu benar-benar hanya 1 hit lagi sebenarnya, tapi ketika tidak dapat vision untuk ngehit ke arah Sawo, and then charge-nya udah terjadi, kena stun, and then trade terjadi, dan bahkan di sini dipaksakan perang Ranger Mas. Oke, akan didapatkan dari tim Navi, tapi ternyata masih mendapatkan Ciku harus hilang. Ini adalah kesempatan yang sangat besar, kesempatan emas, dan bahkan 1 buah hit yang oleh para Momo. Lord di tangan dari tim Todak, double kill didapatkan. Defender bisa ditumbangkan. Formis versus everybody. Dan this is it, Todak berhasil mengamuk dan membalikan keadaan. Wah, gila. Ini perang yang benar-benar gila banget. Bahkan Moonnya ketika Fire Strike-nya lebih ke arah Lord, tapi untung saja masih bisa di-secure oleh Popol Kupa. Dan ini adalah kesempatan besar juga untuk mereka membalikan keadaan. 1100 gold sudah mulai lead dari anak-anak Todak.
Tapi yang harus dicatat ya, ini masih Lord di bawah menit 12. Masih bisa untuk dibersihkan sebenarnya. But mau seperti apa strategi yang dilakukan oleh anak Navi untuk mempertahankannya, karena ada Hayabusa yang bisa melakukan split push dan sudah melakukan splitnya di arah bottom lane, Profesor KB. Dan bahkan hati-hati sama Moon ya, jangan sampai terkena poking damage yang lumayan tinggi. Moonnya udah punya damage untuk sekarang, jadi Feather Ice Strike harus diperhatikan, apalagi untuk Marksman. Menjangkaunya sangat mudah bagi Varsha. Oke, di depan sana lihat Resektor dikeluarkan, mencoba pukul mundur I'm Offender, tapi bakal di sana di cover dari Sawonya. Defender gak bisa mendapatkan siapapun. Kehilangan seorang Sawo membuat para pemain dari tim Todak kali ini tidak bisa memukul mundur tim Todak. Lihat masih mau lebih. Di sisi lain langsung Shadow Kill masih bertanda Ciku terlalu birahi, berhasil mendapatkan satu orang Ciku terlalu dalam dengan Shadow Kill-nya. Aku tidak mengerti apa yang dilakukan Ciku barusan ketika dia mencoba untuk dapetin core-core yang berada di posisi belakang. Tapi justru dia yang agak sedikit offside. And then dia yang harus ditumbangkan, membuat anak-anak Todak harus meriset kembali. Retreat semuanya, Walai. Adrenalin rush yang kali ini dilakukan oleh seorang Ciku sepertinya membuat harus pick off dan itemnya. Silakan Profesor. Ya, ini unik banget kalau misalkan melihat dari Nagibnya yang langsung menuju ke arah Wind of Nature. Biasanya kita akan melihat Demon Hunter Sword mungkin akan jadi pilihan dari para user Beatrix, tapi Sunset Lover juga melakukan hal yang sama dan benar Lilnya kali ini yang akan sedikit tanky. Namun untuk Defender dan Sawo kayaknya nggak bakal boleh diambil asal-asalan untuk sekarang. Offender didapatkan, langsung ada Varsha mundur ke arah belakang yang Trophy, tapi lihat gak ada yang bisa mengawal pergerakan double kill 3 silang. Ini bencana. Sunset Lover memilih untuk mundur, recall kembali ke arah belakang. Untungnya masih menit yang ke-12, karena kalau misalnya ini udah menuju ke arah late game sekali ini pasti bisa menjadi one strike push. Wah, asli main front to back-nya rapi banget. Todak udah tahu bahwa power spike dari Navi itu adalah di frontliner, di defender, Sawo. Dua-duanya nggak ada, tabrak marksman-nya. Mau apain lagi marksman-nya? Oke, langsung ada Popo, fokus ke arah turret, dipukul mundur ke arah belakang, tapi lihat turret tetap pecah, dipaksakan keadaan yang tidak seharusnya. Dan di sisi kali ini 6 turret diamankan cukup membuat mereka mendominasi di menit yang ke-12. Oh, Divine Glaive juga udah diamankan oleh Moon, ditambah dengan udah mulai ada invasi dari jungle-nya. Mau nggak mau, untuk dari Sunset Lover dia harus lebih sadar bahwa mananya agak sedikit boros. Apalagi untuk 50 detik lagi sebelum Lord yang kedua, dan Todak benar-benar menguasai, ditambah dengan Ruby dari Formation yang membuat pergerakan dari Navi tidak bisa asal-asalan dengan senjata 3 tengah jalan. marksman-nya. Lucu ya animasinya ya. Iya. Set, ngebuka tasnya pakai laptop canggih, and then dia langsung ganti senjatanya. Dan ini yang seperti KB bilang juga, apalagi sekarang sudah penguasaan map dipegang sama anak Todak. 5 orang menuju ke arah atas Formation. Interference. Alright, interference yang mengganggu penarikan I'm Offended dari seorang Formation dan membuat lagi anak-anak Todak harus nge-retreat dan tidak boleh memaksakan team fight karena 10 detik lagi. Apa yang bakal terjadi? Oh, tapi lihat Sawo di depan sana dipukul mundur dan bahkan Feather Restrict meninggalkan seorang Sawo hilang begitu saja di saat Bapak Lord akan muncul. Ini akan menjadi dilema, akankah defense atau mereka paksa tim fight. iPhone didapatkan, tidak ada di sisi depan yang bisa mengcover damage yang diberikan. Langsung ada spray down, tapi bahkan di sisi lain tim Todak memilih untuk mendapatkan Lord. Bukan hal yang baik kehilangan Sawo di detik-detik seperti ini, Bung Koret. Yes, 1 hilang 4 melawan 5. Aduh, ini mengingatkanku dengan kejadian kemarin. But oke, kita harus move on. 1 berdarah tersisa. Todak yang tampaknya sudah memegang kendali untuk game yang keempat. Dan ini yang harus dilakukan, dan harusnya ini menjadi pelajaran juga untuk Ciku, tidak boleh terlalu offside kecuali dia ingin melakukan kesalahan yang terjadi di tim fight selanjutnya. Oke, Lord bergerak di arah mid lane. Mereka defensive high ground mechanism memiliki Nathan dan ada seorang Beatrix. Apakah mampu menahan, karena ini harusnya menjadi one strike push. Lihat, langsung ada satu buah roket dari top lane, tidak bisa menghentikan pergerakan laju dari minion di arah mid lane-nya. Langsung dihilangkan dengan cukup cepat dan bahkan dipaksa di arah bottom lane. Ciku terkena damage cukup besar, tapi tahun 4 memorinya ternyata belum bisa menumbangkan. Dan lihat defensifnya berhasil dipaksakan, flicker digunakan, menangkap menjadi belakang, bahkan hilang. Satu didapatkan, mendapatkan 2. I'm Offended-nya, tapi ternyata dia menjadikan seorang defender. Brody gak hilang, dan bahkan ini bencana. Ciku and kawan-kawan masuk Todak, membawa game ini ke game yang kelima. Yes, seperti yang aku bilang, Todak
benar-benar merubah semua gameplaynya dan akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Wow, ini benar-benar di luar ekspektasi ketika Navi 2